Apakah benar lompatan teknologi manusia setelah 1947 bukan murni hasil riset manusia, tapi hasil rekayasa balik dari benda yang jatuh di Roswell? Setelah Perang Dunia II berakhir, Amerika Serikat dan Uni Soviet memasuki fase awal Perang Dingin. Salah satu fokus terbesar militer Amerika Serikat adalah memantau perkembangan nuklir Uni Soviet. Pada saat itu Amerika menjalankan berbagai proyek rahasia, termasuk eksperimen dengan balon pengintai ketinggian tinggi. Ini penting, karena konteks inilah yang menjadi latar lahirnya insiden Roswell. Pada masa ini pula, masyarakat Amerika sedang mengalami gelombang laporan penampakan benda terbang tak dikenal. Istilah flying saucer baru populer setelah pilot Kenneth Arnold melaporkan melihat 9 objek misterius pada 24 Juni 1947, hanya 2 minggu sebelum Roswell. Jadi ketika Roswell terjadi, publik sudah sensitif dengan isu UFO. Pada 14 Juni 1947, William McBrazel, seorang peternak di wilayah Lincoln County, menemukan serpihan benda yang tersebar luas. Batang-batang kayu tipis, pita foil logam, karet, dan material yang terlihat ringan namun tidak biasa. Karena tidak mengenal benda tersebut, ia menyimpannya dulu. Pada tanggal 4 Juli, setelah mendengar berita tentang piring terbang yang berasal dari Kenneth Arnold, Brazel kembali ke lokasi, lalu memutuskan melapor ke sheriff setempat, George Wilcox. Sheriff kemudian menghubungi militer di Roswell Army Airfield. Militer segera mengirimkan intelijen, termasuk Mayor Jesse Marcel, untuk mengamankan puing-puing. Semua serpihan dikumpulkan dan dibawa ke pangkalan. Pada tanggal 8 Juli 1947, Kantor Hubungan Publik Roswell Army Airfield merilis pernyataan resmi yang sangat mengejutkan. Pihak militer telah menangkap piring terbang. Dalam hitungan jam, berita ini menyebar ke seluruh Amerika. Roswell menjadi pusat perhatian nasional. Namun, beberapa jam kemudian, pernyataan itu ditarik kembali oleh pihak militer dan diganti dengan penjelasan bahwa objek tersebut hanyalah balon cuaca. Foto-foto dirilis ke publik menunjukkan Marcel memegang puing-puing balon dan reflektor radar. Perubahan sikap militer secara mendadak inilah sumber awal kecurigaan publik. Selama 25 tahun berikutnya, Roswell nyaris tenggelam. Masyarakat tidak terlalu membahasnya lagi karena pemerintah berhenti menanggapi. Semua puing telah dibawa pergi dan lokasi kejadian tidak pernah dijelaskan secara rinci kepada publik. Namun ketidakjelasan inilah yang menjadi bom waktu bagi teori konspirasi berikutnya. Pada tahun 1978, fisikawan nuklir Stanton Friedman mewawancarai Mayor Jesse Marcel. Dalam wawancara itu, Marcel mengatakan bahwa puing-puing yang ia lihat bukan puing balon biasa. Pernyataan Marcel memicu gelombang baru investigasi independen. Para penulis mulai menggali arsip, mewawancarai saksi lokal, dan mengungkap percakapan lama yang sebelumnya tidak terekspos. Hasil dari investigasi tersebut melahirkan buku kontroversial The Roswell Incident 1980, karya Charles Berlitz dan William Moore. Buku ini mengklaim bahwa pesawat alien jatuh di Roswell. Ada beberapa tubuh makhluk asing. Semua bukti disembunyikan pemerintah. Sejak saat itu, Roswell tak pernah hilang dari budaya populer. Pada tahun 1990, tekanan publik semakin kuat, mendorong Angkatan Udara Amerika Serikat merilis 2 laporan resmi. Dikeluarkan oleh US Air Force, Office of the Secretary of the Air Force, dipimpin oleh Colonel Richard L. Weaver, ditulis oleh First Lieutenant James McAndrew, peneliti utama. Isi laporan yaitu menjelaskan bahwa puing Roswell tahun 1947 berasal dari Proyek Mogul, proyek balon rahasia untuk mendeteksi uji nuklir Soviet. Pemerintah tidak bisa mengakuinya saat itu karena bersifat top secret. Jadi ini adalah laporan investigasi resmi pemerintah Amerika, bukan klaim orang perorangan. Dikeluarkan oleh
US Air Force. Penyusun utamanya masih sama, Lieutenant James McAndrew, peneliti program sejarah Air Force. Isi laporan fokus pada klaim tentang tubuh alien, menjelaskan bahwa laporan tentang makhluk kecil kemungkinan besar berasal dari boneka uji antropomorfik dummy test tahun 1950. Ingatan bercampur, memory distortion. Laporan ini adalah klarifikasi final resmi untuk menutup rumor. Roswell menjadi besar karena peran beberapa tokoh yang menyebarkan narasi alternatif. Stanton Friedman, peneliti UFO yang percaya bahwa pemerintah menyembunyikan bukti. Charles Berlitz and William Moore, penulis buku dengan narasi pesawat alien. Glenn Dennis, petugas pemakaman yang mengklaim mendapat telepon dari pangkalan untuk memesan peti kecil. Pengakuannya dianggap tidak konsisten oleh banyak peneliti. Major Jesse Marcel, pernyataannya tentang material aneh menjadi dasar banyak teori. Sebagian testimoni ini tidak dapat diverifikasi, namun sangat berpengaruh pada budaya populer. Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Beberapa orang mengaitkan kemajuan cepat teknologi dengan dugaan reverse engineering dari puing Roswell, terutama semikonduktor, laser, komputer, stealth, serat optik. Namun catatan sains menunjukkan bahwa riset semikonduktor telah dimulai sejak 1900, jauh sebelum Roswell. Laser dikembangkan dari teori Albert Einstein tahun 1917. Komputer modern berasal dari ENIAC 1945. Serat optik dikembangkan secara bertahap oleh para ilmuwan Jepang dan Inggris. Tokoh-tokoh seperti Robert Noyce, Jack Kilby, Charles Townes, dan John Bardeen memiliki rekam jejak riset ilmiah yang terdokumentasi puluhan tahun. Tidak ada bukti ilmiah bahwa ada lompatan mendadak yang terkait dengan Roswell. Roswell adalah peristiwa nyata. Ada benda jatuh, ada puing diamankan, dan ada kesalahan informasi oleh militer. Namun penyelidikan ilmiah tidak menemukan bukti adanya pesawat luar angkasa atau teknologi asing. Perkembangan teknologi setelah tahun 1950 lebih dapat dijelaskan oleh proses ilmiah yang bertahap, investasi besar selama Perang Dingin, dan kerja para ilmuwan yang terdokumentasi. Walaupun demikian, Roswell tetap menjadi misteri budaya populer karena berada di titik perpotongan antara fakta sejarah, rahasia militer, ingatan manusia, dan imajinasi publik.